Salam jumpa kembali para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Sabda Allah hari ini, edisi hari Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020. Dari Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Pemurah di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, bahwa Kau berkenan mengaruniakan kembali kepada kami hati yang penuh iman untuk sejenak membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kami yakin dan kami percaya Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami. Biarlah Roh Kudus itu yang menuntun kami, hingga kami dapat merenungkan sabda-Mu ini dengan baik, dan juga dapat menemukan butir-butir permenungan yang dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Kami serahkan diri kami ke dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca dari Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai dengan 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini ada 2 mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus menurut bacaan yang kita dengarkan tadi. Yang pertama adalah Tuhan kita Yesus Kristus menyembuhkan orang-orang sakit. Banyak orang yang datang kepada Yesus, dikisahkan di dalam Injil, orang bisu kemudian dapat berbicara, orang timpang kemudian dapat berjalan, orang lumpuh juga dapat berjalan, orang buta bisa melihat kembali. Dari mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu, Ia juga menyembuhkan begitu banyak sakit, penyakit, dan kelemahan-kelemahan yang bagi kita pengikut-pengikutnya yang setia di dalam iman, hal ini pun dapat terjadi dalam diri kita, asal saja kita berani untuk datang kepadanya. Kedua, Tuhan kita Yesus Kristus menggandakan roti dan ikan.
Dengan peristiwa mukjizat ini, Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan wajah kerahiman Allah dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang yang datang pada saat itu untuk mendengarkan Dia. Para murid hanya memiliki 7 buah roti dan beberapa ikan kecil yang dikisahkan di dalam Injil. Namun Tuhan kita Yesus Kristus membuka mata mereka dan menggandakan apa yang ada pada mereka. Akhirnya orang-orang banyak itu dapat makan dengan kenyang. Bahkan dikisahkan masih ada sisa 7 bakul penuh. Pada mujizat yang kedua ini, kita memandang kerahiman dan kemurahan kasih Allah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Kelemahan manusia ada di dalam diri para rasul. Tuhan kita Yesus Kristus peka terhadap kebutuhan manusia yang datang kepadanya untuk mendengarkan pengajarannya. Para murid menggunakan kategori manusia. Hanya ada 7 potong roti dan beberapa ikan. Namun Yesus Tuhan kita mengajarkan kepada mereka untuk berani, bermurah hati, dan berbagi. Para sahabat insani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak Tuhan katakan dari kisah yang kita dengarkan dalam Injil hari ini kepada kita? Ada 2 hal pokok permenungan yang saya tawarkan. Yang pertama, kita membutuhkan Yesus di dalam kehidupan dan di dalam iman kita. Ia menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan-kelemahan kita. Adalah tugas kita juga sebagai pengikut-pengikutnya yang percaya setia kepadanya, membawa sesama kita kepada Yesus untuk memperoleh kesembuhan, bukan hanya dari sakit penyakit, tetapi juga dari aneka macam permasalahan dan pergulatan hidup. Yang kedua, kita berani untuk murah hati dan berbagi. Banyak kali kita mungkin merasa ragu-ragu, kita mungkin bertanya-tanya dan masih setengah-setengah karena merasa memiliki hanya sedikit saja apa yang ada dalam diri kita. Padahal kalau kita mau berani untuk murah hati, berani, maka kita pun akan memberikan apa yang kita miliki itu, hidup kita, pengalaman-pengalaman iman kita, kekayaan-kekayaan yang ada dalam diri kita kepada sesama kita. Masa Advent saat ini yang telah kita masuki bersama-sama adalah masa yang mengajak kita pun untuk melakukan perbuatan amal kasih, berbagi dengan setiap orang yang ada dalam kehidupan kita, yang membutuhkan, yang mengharapkan apa yang menjadi harapan-harapan mereka untuk pula mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup mereka. Maka para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kedua poin permenungan inilah mengajak kita untuk memaknai masa Advent, masa penantian yang saat ini sementara kita hidupi dan hayati bersama-sama. Dengan berbagi, hidup kita sendiri akan menjadi berarti, hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama. Dengan berbagi, orang lain pun akan terberkati dan tertolong. Hidup yang berbagi adalah lawan yang tangguh dari egoisme dan egosentris. Semua yang berbau ego yang hanya bertumpu pada diri sendiri saja. Dan itu bukanlah tabiat dasar manusia yang diciptakan oleh Allah. Dengan ini, hidup akan menjadi indah dengan hidup yang berbagi. Hidup akan menjadi sepi, dunia akan menjadi hening kalau masing-masing orang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Keluarga dan rumah tangga akan indah kalau selalu mau berbagi. Gereja dan umat Allah akan terasa indah kalau mau hidup berbagi. Masyarakat dan bangsa kita yang kita cintai ini akan menjadi tempat yang indah jika kita mau saling berbagi di dalam kasih. Bahkan dunia ciptaan Tuhan pun akan terasa indah kalau manusia mau berbagi. Dan Tuhan pun akan selalu tersenyum jika manusia berani untuk hidup dalam berbagi. Roh Kudus membantu kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami membaca dan sejenak merenungkan sabda-Mu. Semoga keutamaan berbagi ini juga semakin Kau lengkapi dalam kehidupan kami, sehingga kami pun tidak hanya senantiasa memikirkan diri kami sendiri saja, tetapi berani untuk berbagi, karena di dalam berbagi itulah iman kami pun nyata dan hidup serta membawa buah-buah berkat dalam kehidupan kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.